Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pada kesempatan ini, saya Nur Wulandari akan membawakan presentasi dengan tema pendekatan pembelajaran di sekolah dasar modul 6 bagi yang belum mengetahui apa itu, berikut adalah penampakannya. Pendekatan pembelajaran di sekolah dasar. Pendekatan pembelajaran adalah tahap pertama pembentukan suatu ide dalam memandang dan menentukan objek kajian. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu cara pandang tentang fokus dan strategi pembelajaran yang dapat dijadikan sebagai kerangka acuan dalam praktek pembelajaran. Fungsi pendekatan pembelajaran adalah memberikan suatu pemahaman tentang sesuatu atau cara pembelajaran yang dianggap efektif dan memberi panduan yang dapat diuji kecocokannya dengan kondisi nyata. Ada 4 pendekatan pembelajaran, yaitu pendekatan holistik, pendekatan konstruktivisme, pendekatan berdasarkan pengalaman atau experiential learning, dan pendekatan kecerdasan jamak atau multiple intelligence. B. Pendekatan konstruktivisme. Para penganut konstruktivisme berpendapat bahwa pengetahuan itu adalah merupakan konstruksi dari kita yang sedang belajar. Pengetahuan bukanlah kumpulan fakta dari suatu kenyataan yang sedang dipelajari, tetapi merupakan konstruksi kognitif seseorang terhadap objek, pengalaman, maupun lingkungannya. Pengetahuan bukanlah sesuatu yang sudah ada di sana dan orang tinggal mengambilnya, tetapi merupakan suatu bentukan terus-menerus dari seseorang yang setiap kali mengadakan reorganisasi karena munculnya pemahaman yang baru. Paul Suparno, 1977. Kaum konstruktivis menyatakan bahwa manusia dapat mengetahui sesuatu dengan inderanya, dengan berinteraksi terhadap objek dan lingkungannya melalui proses melihat, mendengar, menjamah, membau dan merasakan. Orang dapat mengetahui sesuatu. Von Glaserfeld menyebutkan beberapa kemampuan yang diperlukan untuk proses pembentukan pengetahuan itu, seperti 1. Kemampuan mengingat dan mengungkapkan kembali pengalaman. 2. Kemampuan membandingkan dan mengambil keputusan akan kesamaan dan perbedaan. 3. Kemampuan untuk lebih menyukai suatu pengalaman yang satu daripada yang lain. Bettencourt menyebutkan beberapa hal yang membatasi proses konstruksi pengetahuan, yaitu 1. Konstruksi yang lama. 2. Domain pengalaman kita. 3. Jaringan struktur kognitif kita. Cara pembelajaran anak yang diharapkan dapat dideskripsikan berikut ini. 1. Orientasi mengajar tidak hanya pada segi pencapaian prestasi akademik. 2. Untuk membuat pelajaran bermakna bagi anak, topik-topik yang dipilih dan dipelajari didasarkan pada pengalaman-pengalaman anak yang relevan. 3. Metode mengajar yang digunakan harus membuat anak terlibat dalam suatu aktivitas langsung dan bersifat bermain yang menyenangkan atau a pleasurable hands-on and playful activity. 4. Dalam proses belajar, kesempatan anak untuk bermain dan bekerja sama dengan orang lain juga diprioritaskan. 5. Bahan-bahan pelajaran yang digunakan hendaknya bahan-bahan yang konkret dan kalau mungkin ini bahkan yang sebenarnya. 6. Dalam menilai hasil belajar siswa, para guru tidak hanya menekankan aspek kognitif dengan menggunakan tes tertulis, paper pencil test, tetapi harus pula mencakup semua domain perilaku anak yang relevan dengan melibatkan sejumlah alat penilaian. Pendekatan experiential learning untuk memahami makna. Experiential learning, yang berarti belajar melalui penghayatan langsung atas pengalaman yang dialami, sebaiknya digunakan pengertian baku yang dapat ditemukan dalam kepustakaan. Hofer, Wisnubrata Hendrojuwana, 1990, mengungkapkan bahwa experiential learning terjadi apabila siswa secara pribadi bertanggung jawab atas proses pengetahuan, keterampilan, dan atau sikap dan situasi belajar yang ditandai oleh taraf keterlibatan sangat aktif, baik secara kognitif, afektif, maupun psikomotoris. Dengan demikian, mengandung arti bahwa ciri experiential learning adalah sebagai berikut. 1. Keterlibatan siswa di mana mereka aktif melakukan sesuatu. 2. Terjadi relevansi terhadap topik pada experiential learning. 3. Tanggung jawab siswa dalam experiential learning ditingkatkan. 4. Penggunaan experiential learning bersifat luas, baik settingnya, siswanya, maupun tipe pengalaman belajarnya, termasuk tujuannya. Menurut Hendrojuwono, pelaksanaan experiential learning meliputi 5 tahapan, yaitu 1.
tahap pengantar 2, tahap kegiatan 3, tahap debriefing 4, tahap rangkuman 5, tahap evaluasi. Ada beberapa teknik pembelajaran yang dianggap tepat untuk digunakan merangsang perubahan tingkah laku selama experiential learning, yaitu simulasi, latihan terstruktur, dan interaksi kelompok. Pendekatan multiple intelligence. Konsep dasar multiple intelligence diungkapkan oleh Howard Gardner dalam bukunya Frames of Mind, yang berbunyi Our Culture Definite Intelligence to Narrowly, merupakan dasar pemikiran munculnya teori multiple intelligence. Memandang bahwa ruang lingkup potensi manusia melebihi skor IQ dan tidak terbatas hanya pada kemampuan memecahkan masalah dan menghasilkan produk. Dalam perspektif pragmatis, konsep intelijensi mulai kehilangan unsur mistisnya dan menjadi lebih fungsional. Gardner, Thomas Armstrong, 1994 telah melakukan pemetaan kemampuan manusia ke dalam 7 kategori inteligensi yang lebih komprehensif, yaitu A. Kecerdasan bahasa, B. Kecerdasan matematika logika, C. Kecerdasan pemahaman ruang, D. Kecerdasan musikal, E. Kecerdasan interpersonal, F. Kecerdasan intrapersonal. Hal yang penting tentang teori multiple intelligence ialah A. Setiap individu memiliki ketujuh intelijensi yang unik. B. Individu mengembangkan masing-masing inteligensinya sesuai dengan tingkat-tingkat perkembangan. E. Masing-masing intelijensi saling memiliki keterkaitan menjadi sistem yang kompleks. D. Terdapat beragam cara untuk menjadi intelijen dalam setiap kategori intelijensi. Ada 7 langkah yang harus ditempuh dalam mengembangkan kurikulum yang berbasis teori multiple intelligence, yaitu 1. Fokuskan topik atau tujuan khusus. Tetapkan apakah tujuan berskala besar untuk jangka panjang, atau bertujuan khusus mendorong rencana pendidikan siswa secara individual. Tujuan harus dinyatakan secara jelas dan singkat. 2. Munculkan pertanyaan multiple intelligence. 3. Pertimbangkan segala kemungkinan. Pikirkanlah metode dan materi yang tepat bahkan tidak tepat. 4. Curah pendapat, kemukakan segala gagasan yang ada dalam pikiran dan usahakan satu ide untuk satu intelijensi, kemudian konsultasikan dengan kolega untuk membantu menstimulasi pikiran. 5. Pilihlah aktivitas yang cocok. Setelah semua gagasan lengkap, maka tentukan pendekatan yang benar-benar operasional dalam adegan pendidikan. 6. Kembangkan urutan tindakan dengan menggunakan pendekatan yang telah dipilih. Rancanglah rencana pelajaran dan tetapkan alokasi waktu untuk setiap hari pelajaran. 7. Implementasikan rencana, kumpulkan materi yang dibutuhkan, pilihlah waktu yang tepat dan kemudian laksanakan rencana belajar. Modifikasi dapat dilakukan selama proses implementasi strategi. Inilah presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Cukup sekian ulasan dari Nur Wulandari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.